Selamat Sabat buat kita semua dan selamat pagi ada yang ada di North Carolina, yang ada di Seattle ya, Baba, kemudian yang ada di Los Angeles di California. Baik, kita akan memulai PG sesi pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena boleh hadir bertemu sama-sama di sini untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Dan seperti biasa, sebelum dimulai saya mohon untuk semua mikrofonnya dan posisi di mute agar nanti ketika mendengarkan rekaman ini tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Nah, selama Pendeta Kuntara membawakan materinya, jika Anda ingin bertanya boleh tuliskan pertanyaan di chat room, dan jika ingin bertanya langsung boleh klik raise hand ya, dan pastikan menggunakan nama yang asli, nanti saya akan panggil. Baiklah, kita akan memulai dengan doa yang akan dilayangkan oleh Bapak Wim Italil Pesi. Ini dari Ambon ini Pak Wim. Pak Wim, Oke. doa buka, silakan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, Allah kami Tuhan yang Maha Kuasa, di malam hari Sabat yang indah dan diberkati ini kami patut menaikkan puji dan syukur atas betapa besar kasih setia Tuhan bagi kami, sudah menyertai, melindungi, bahkan memberkati kami. Sepanjang 6 hari kami boleh lewati pagi, siang, bahkan malam. Kami semua berada dengan segala selamat, semuanya karena kebaikan dan kebesaran Tuhan bagi kami. Terpujilah namamu untuk apa yang kami rasakan, kami menikmati hari lepas hari. Terima kasih untuk waktu yang indah di malam hari Sabat ini. Tuhan boleh kumpulkan kami lagi diskusi pelajaran sekolah Sabat yang oleh pertolongan Tuhan sudah berkati kami. Bahkan teristimewa Tuhan sudah berkati hamba-Mu Pendeta Kuntara sehingga dapat menuntun kami setiap hari Sabat. Sehingga apa yang kami terima di malam ini kami dapat bagikan juga di hari Sabat dalam kelas-kelas kami. Berdoa juga untuk Ibu Peggy yang memandu akan acara ini, diberikan hikmat dan kuasa, sehingga melalui apa yang dilakukan ya Tuhan, semata-mata memberikan kekuatan rohani bagi kami semua ya Tuhan di sorga. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua peserta yang sudah hadir dari waktu ke waktu dengan begitu setia dan tekun mengikuti akan acara rohani ini ya Tuhan. Biarlah kami semua diberkati oleh pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih kiranya Tuhan menuntun acara ini dari awal pertengahan sampai akhirnya boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Karena kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Wim Italil Pesi. Terima kasih, Bu Peggy. Dan selanjutnya Pak Jonathan Kuntara akan membawakan materi pada malam hari ini, pelajaran ke-6 dengan judul Dan Bangsa Besar Manakah? Baik, Pendeta Kuntara, silakan. Selamat sahabat saudara-saudara di Indonesia. Ya, Shalom, salam dari North Carolina. Saya senang sudah tiba kembali di rumah sendiri. Sebab sahabat yang lalu kami berada di tempat yang lain, ya. Nah, sekarang saya coba share screen, ya, untuk kita belajar bersama-sama ini, ya, yaitu dan bangsa besar manakah? Oke. Nah, kalau kita coba lihat di sini dan bangsa besar manakah? Keluhan apa yang membuat bangsa itu besar? Kemudian pertanyaan Prusia, Fredrik yang kedua, ya nanti kita coba lihat mengapa pelajaran ini penting. Nah sekarang, apa yang membuat bangsa itu besar? Ya, umumnya pencapaiannya yang besar, kuasa politiknya luar biasa, luasnya wilayah. Jadi kalau misalnya seperti Tiongkok ya besar, Amerika kan luas sekali ya. Atau kekuatannya dalam berperang ya, Jerman kecil tapi pernah coba menguasai dunia, atau Jepang ya kecil bisa coba, artinya kekuatan berperangnya luar biasa. Dari bangsa Israel
Bagaimana bisa disebutkan sebagai suatu bangsa yang besar? Sebab kasih karunia Tuhan yang hadir dan telah memberikan hukum-hukumnya. Ya. Dan kita akan lihat beberapa ayat tersebut. Nah, Frederick kedua dari Prusia satu waktu bertanya kepada dokter pribadinya, dapatkah engkau memberikan satu bukti tentang adanya Allah? Apakah jawabnya? Baginda Raja, Israel. Jadi jawaban dari dokter itu adalah Israel. Jadi Israel membuktikan tentang adanya Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa. Nah, sekarang mengapa pelajaran ini penting? Kita akan belajar apa yang harus dibuat setelah mengenal sejarah. Jadi pasal 1, 2, 3 itu daripada buku Ulangan bicara tentang sejarah. Kemudian sesudah itu kata pertama sekarang ya. Jadi fe'atah ya. Jadi sekarang ya. Kemudian terus kata syama ya, yaitu dengarlah, turutlah. Jadi ini satu perkara yang sangat penting, seperti appeal daripada suatu khotbah ya. Jadi diberikan sejarah. Nah, sekarang dengarlah ya. Artinya kata dengar kita sudah tahu termasuk dalam kata apa? Dengar-dengaran. Artinya kita belajar berkat Tuhan dan kegagalan Israel dalam menerima berkat itu. Kemudian kita belajar bagaimana umat Israel rohani jangan mengalami kegagalan yang sama. Oke. Nah, sekarang apa yang dapat kita pelajari di ayat hafalan ya? Irma, silakan baca. Ulangan 4 ayat 8, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu hari ini? Nah, dari ayat ini apa yang dikatakan? Iya, yang besar manakah yang mempunyai ketetapan? Artinya bangsa yang besar itu adalah yang mempunyai ketetapan peraturan demikian adil. Kita lihat beberapa poin ya daripada hafalan. Apa yang membuat bangsa itu besar adalah hukumnya. Tidak ada bangsa yang lebih hebat dari Israel dalam memiliki hukum untuk kesejahteraan bangsa. Memang luar biasa. Misalnya 10 hukum saja itu sudah cukup untuk ya membuat itu aman. Dan di jutaan hukum ya, tetapi tetap tidak aman. Kemudian penekannya bahwa Tuhan adalah sumber daripada hukum itu sempurna dan membawa kepada kebijaksanaan. Dan betul, kalau kita betul-betul menurut hukum itu, maka kita menjadi orang yang bijaksana. Kemudian, inti penting yaitu hukum itu sempurna, hukum itu bijaksana, dan hukum daripada Allah. Itu adalah tema yang sangat penting daripada buku tersebut. Dan untuk pembahagian pelajaran kita akan bahas di dalam 3 bagian, yaitu berkat khusus dari Tuhan, ya apa itu, kemudian sempurna dan bijaksana, dan setia kemurtadan. Oke, kita lihat apakah berkat terbesar yang umat Israel telah terima dari Tuhan. Ya, kita coba lihat dari Ulangan 4 ayat yang ke-7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Oke, jadi kita lihat bangsa mana. Apa istimewanya di sini? Adalah kehadiran Tuhan. Demikian dekat seperti Tuhan Allah setiap kali memanggil kepadanya. Jadi kita bisa memanggil kepada Tuhan. Jadi bangsa yang besar di sini adalah, atau berkat yang terbesar adalah kehadiran Allah, ya, luar biasa. Kemudian tambahan berkat ya kita lihat dalam Ulangan 4 ayat 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Oke, jadi berkat lagi yang lain, yang berkat khusus yang dari Tuhan, ya, bukan hanya kehadirannya, tetapi juga adalah hukum-hukumnya. Itu adalah suatu berkat. Nah, bagaimana berkat khusus ini dapat memberikan berkat kepada orang lain? Kita coba lihat Ulangan 4, 5, dan 6. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu,
seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi bangsa besar ya mempunyai berkat khusus di sini, dan berkat tersebut ya termasuk adalah kebijaksanaan dan berakal budi. Dan orang lain bisa mengenal akan akal budi daripada orang Israel. Jadi mereka akan mendapatkan berkat oleh sebab ya berkat yang dimiliki oleh Israel. Oke. Nah, sekarang berkat untuk kehadiran Tuhan tersebut, jadi kita coba lihat ambil sarinya adalah berkat kehadiran Tuhan. Hukum yang sempurna, jadi tidak perlu untuk ditambah. Makanya dikatakan jangan seorang pun menambahkan atau mengurangi. Ya, berkat hukum Tuhan itu sudah sempurna, perlu ditambah lagi. Hukum yang bijaksana, pemelihara hukum akan kecerdasan untuk tentang Tuhan. Dan hukum ini adalah berasal dari Allah. Kecuali orang Israel berpaut pada Tuhan, maka itu tidak akan memberikan keuntungan bagi Israel. Dan Israel tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau tidak berpaut kepada hukum Tuhan. Tetapi kalau berpaut kepada hukum Tuhan, maka kita lihat kebesaran daripada orang Israel. Ya, kita ambil contoh aja daripada pengalaman daripada Raja Salomo. Ya, biasa sekali ya. Ratu Sheba datang dari jauh untuk bertemu dengan dia. Ya, dengar apa? Kebijaksanaan dia. Tetapi sesudah ternyata dia mempunyai kehidupan yang melanggar hukum Tuhan, maka keadaannya menjadi merosot, kerajaannya terpecah belah dan sebagainya. Jadi berkat ya Tuhan untuk orang Israel ya itu kalau dapat dinikmati kalau berpaut kepada hukum Tuhan. Dan hukum Allah itu yang berbeda daripada hukum-hukum yang lain. Kenapa? Sebab hukum Allah itu datang dari surga. Maka hukum Allah berbeda dari hukum manusia. Ya, hukum dari banyak negara datang dari konsultasi, pengalaman. Ya, jadi akhirnya mulailah peraturan-peraturan supaya rukun, kemudian diberikan dasar itu, ya peraturan. Namun untuk orang Israel datangnya dari Tuhan. Hukum Allah adalah kasih karunia. Kenapa? Sebab Tuhan menghendakikan kesejahteraan orang Israel, aman, tentram, ya diberikanlah akan hukum tersebut. Itu adalah kasih karunia. Hukum dari berbagai negara jarang atau memberikan referensi kepada Tuhan, mungkin pada awal ataupun pada akhir. Tetapi kita lihat bahwa hukum orang Israel selalu memberikan referensi kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Hukum yang sangat otoritatif, ya jelas sekali. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan. Jadi sangat otoritatif. Orang yang menurut ya akan mengerti manfaatnya. Ya. Kemudian hukum ini adalah hukum yang universal. Kenapa? Hukum Allah bukan berdasarkan suatu budaya tertentu atau untuk tertentu, tetapi sesuatu yang berlaku universal. Termasuk hukum Sabat. Sangat jelas sebab menunjukkan Tuhan sebagai pencipta dan memberikan kesadaran Tuhan sebagai pencipta. Kita semua adalah ciptaan Allah, maka kita harus menuruti atau mengingat akan hukum hari Sabat. Jadi ini satu perkara yang sangat jelas sekali ya bahwa hukum itu adalah sesuatu perkara yang bersifat universal. Kemudian hukum mengenai makanan membedakan yang haram dan halal, mengingatkan kepada kejadian ya. Kenapa? Sebab bahasa yang dipakai dalam Imamat 11 mencatat hukum makanan menggunakan teknik dan tipe penulisan yang sama seperti di kejadian. Misalnya, makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Susunannya itu bisa apa? Antara kejadian dan Imamat itu 11 itu ya. Ternyata begitu persis ya. Kemudian daftar binatang dan imamat di dalam daftar binatang dalam Imamat 11 ayat 2-8 mempunyai susunan yang sama seperti Kejadian 1 ayat 1 ya, Kejadian 1 ayat 24 sampai 26. Jadi
Imamat 11 sama seperti Kejadian 1 ayat 24 sampai 26 menunjukkan hubungan antara binatang dengan Tuhan, dengan manusia dan juga dengan Tuhan. Jadi dalam Kejadian 1:26 misalnya, tugas manusia untuk memelihara binatang adalah berhubungan dengan fakta bahwa manusia diciptakan dengan gambaran Allah. Nah, ini berhubungan dengan wahyu dengan Imamat 11. Dibedakan antara haram dan halal berhubungan dengan fakta bahwa kekudusan manusia merefleksikan kekudusan Allah. Itulah sebabnya akhir daripada Imamat 11 dikatakan bagaimana? Ya, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu seperti dengan setiap binatang yang mengeriap ataupun merayap di atas bumi. Jadi hal yang menarik. Sebab manusia diciptakan oleh Allah, maka mereka harus mengendalikan itu binatang-binatang. Kemudian oleh sebab kita adalah ciptaan Allah, ya, supaya kita kudus, maka kita menghindarkan dari makanan-makanan yang halal. Ya. Jadi satu korelasi yang sangat dekat sekali. Ya. Oke. Kemudian kita coba lihat lebih lanjut. Ya. Jadi kenapa hukum itu kalau begitu tetap berlaku? Ya. Oleh sebab 10 hukum dan hukum kesehatan. Ya. Atau tentang makanan halal dan halal itu berhubungan dengan penciptaan, maka itu adalah hal yang universal dan berlaku kepada semua orang. Jadi banyak para ahli teologi dari banyak gereja, termasuk dari Protestan dan sebagainya, mau coba memisahkan Sabat dari penciptaan. Ya, atau haram dan halal daripada penciptaan. Jadi karena itu hanya untuk orang Yahudi dan sebagainya. Itu adalah satu pandangan yang salah, sebab Sabat itu mulai dari penciptaan. Dan dalam penciptaan itu adalah sesuatu yang bersifat universal, kan semua manusia, belum ada pembedakan antara Yahudi atau yang lain. Maka itu adalah satu perkara yang universal. Baik. Lain dengan hukum yang berdasarkan situasi seperti hukum masalah budak atau hukum upacara adalah hukum yang diberikan pada situasi tertentu dan tidak berlaku bila situasi itu berubah. Soal membawa persembahan dalam bentuk korban domba dan sebagainya melambangkan Yesus sudah datang, tidak perlu lagi. Jadi situasinya sudah berubah. Lain dengan hukum 10 hukum Allah dan hukum kesehatan. Satu perkara yang akan tetap berlaku kapan saja. Oke. Nah, sekarang instruksi apakah yang Tuhan berikan agar kita membagikan terang yang kita terima kepada orang? Silakan. Matius 5 ayat 14-16, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih. Jadi kita menjadi terang, dan terang itu harus disampaikan kepada orang lain. Jadi kalau tidak, berkat itu akan hilang. Jadi berkat apa yang akan hilang bila kita menyembunyikan terang itu di dalam setulis keranjang, maksudnya gantang. Oke. Baik, Ulangan 4 ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi apa yang terjadi kalau seandainya kita menyembunyikan akan terang itu ya di dalam gantang, ya dikatakan hilangnya apa? Kesanaan, ya, dan akal budi, ya. Nah, bukan hanya itu, berkat yang bisa hilang, berkat kehadiran Tuhan, berkat menjadi bangsa yang besar, berkat mempunyai akal budi dan kebijaksanaan, termasuk tubuh yang sehat dan yang panjang umur. Saudara-saudara, kalau mengikuti akan prinsip kesehatan, kita akan sehat dan panjang umur. Berkat menjadi terang saksi kepada orang lain atau bangsa lain.
Segala berkat yang akan diperoleh bila menurut akan hilang bila kita tidak dihidupkan dan dibagikan. Baik, berkat tambahan apa yang kita akan dapat peroleh bila kita membagikan berkat yang kita telah terima tersebut kepada orang lain. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jadi kalau kita tidak membagikan berkat itu, apa yang terjadi? Ya, itu sama dengan kita menutupi akan kecurangan berkat itu sendiri. Coba lihat, berbagai berkat dalam memberi. Kita boleh memiliki sukacita dan kebahagiaan, coba yang menerima kebenaran. Minggu lalu Ibu Peggy cerita sama saya, orang yang selalu baca renungan malam seiman, ya, yang dibaptiskan. Jadi ini keterangan dari pendetanya atau siapa ini, Peggy? Iya, dari pendetanya, dari majelisnya juga. Oh, pendetanya yang menulis. Jadi rupanya dia selalu membaca renungan-renungan, ya, setiap hari, dan ternyata tergerak. Itu kan memberikan satu sukacita kepada kita, ya. Saudara-saudara sekalian, kita mengabarkan kemana orang mendengar, itu memberikan satu sukacita dan kebahagiaan, memberikan kepuasan hidup, ya. Ternyata roh Tuhan, artinya Tuhan bisa menggunakan kita, mempunyai hidup yang arti, ya, oleh sebab kita sudah menjadi berkat kepada orang lain, membuat kita lebih sehat dan panjang umur. Satu hal yang menarik ini berhubungan dengan yang berikut adalah mengurangi stres, kemungkinan tekanan darah tinggi atau penyakit jantung itu menurun. Ya, kenapa? Ya, oleh sebab kita merasakan kepuasan hidup, boleh bersyukur. Ya, wah, kami dalami ini ada 16 keuntungan yang kami bahas dalam buku dalam pembahasan obsesi hati. Anda bisa itu 2 Senin yang lalu. Jadi saudara-saudara bisa lihat di Obsesi Hati punya YouTube, ya. Di situ sebutkan keuntungan menolong. Jadi itu termasuk misalnya salah satu adalah apa? Mengurangi kemungkinan untuk Alzheimer, pikun, ya. 70% kepikunan dapat dihindarkan kalau kita selalu membagikan berkat kepada orang lain. Luar biasa sekali. Penelitian-penelitian yang cukup dalam yang kita bahas di situ. Kemudian memperkembang talenta dan kurnia rohani. Kalau kita salah seorang main piano kan selalu main piano kan berkembang talentanya. Begitu juga dengan kesanggupan-kesempatan di dalam bersaksi, melebarkan kerajaan Allah, ya. Banyak orang yang mengenalkan Tuhan, berkat lebih limpah. Kita tidak dapat mengalahkan Tuhan dalam memberi. Apa maksudnya? Coba saudara-saudara beri, Tuhan kasih beri lagi, ya. Kita berikan lagi harta, artinya berkat, kemudian Tuhan kasih berkat lagi. Tidak pernah kekurangan, saudara-saudara sekalian. Ini satu perkara yang luar biasa, ya, dengan pengalaman kita masing-masing. Baik, apa yang menunjukkan bahwa firman Allah itu sempurna dan bijaksana? Ulangan 4 ayat 1 dan 2. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lihat hukum Allah dikatakan sempurna, makanya kita bagian kepada ini sempurna dan bijaksana. Kalau kita ikuti, maka kita akan, ya, mempunyai kebijaksanaan, sebab hukum Tuhan itu sudah sempurna. Jangan tambahkan. Apa yang dibuat oleh orang-orang Israel, mereka menambahkan. Ya. Dan mereka menambahkan dengan apa yang tertulis dalam Talmud dan sebagainya, hari Sabat ditambahkan dengan segala macam hal-hal yang menjadi beban sampai akhirnya kehilangan berkat itu sendiri. Setiap Sabat itu menjadi beban kepada mereka. Nah, kita harus melihat hari Sabat adalah hari untuk bersekutu dengan Tuhan, di mana kita dapat menikmati, ya, bukan terdiri atas jangan itu dan sebagainya, tetapi oleh sebab bersukacita di dalam persekutuan dengan Dia.
Mengapakah seseorang atau kelompok manusia coba untuk menambahkan atau mengurangi satu instruksi yang Tuhan berikan agar jadi berkat bagi kita? Ya. Saudara, kalau kita menambahkan atau mengurangi, artinya orang itu menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Jadi dia mempunyai kuasa untuk merubah atau kuasa untuk menambahkan, bahwa dia itu lebih berwibawa, mempunyai otoritas dan sebagainya. Itu yang telah terjadi. Nah, itulah yang telah terjadi di dalam untuk berapa ratus tahun, di mana berbagai macam perubahan terjadi. Ya. Kemudian saya ingin baca ini kutipan daripada Roh Nubuat. Kalau tulisan Roh Nubuat, Ibu Peggy yang baca ya. Iya. Setan berusaha dengan gigih dan tak kenal lelah dalam upayanya untuk meneruskan pekerjaan yang dia telah mulaikan di surga, yaitu untuk mengubah hukum Allah. Dia telah berhasil dalam membuat dunia percaya pada teori yang dia paparkan di surga sebelum kejatuhannya, yaitu bahwa hukum Allah itu salah dan perlu direvisi. Sebagian besar dari gereja yang mengaku Kristen oleh sikap mereka jika tidak melalui kata-kata mereka menunjukkan bahwa mereka telah menerima kesalahan yang sama. Nah, inilah yang telah terjadi, ya. Jadi usaha daripada setan sangat gigih, dia coba rubah hukum, ya, dalam banyak hal. Berikan contoh tentang kuasa yang coba untuk hukum Allah yang sudah jelas tersebut. Misalnya, itu Daniel 3 ayat 1-6 ini berbicara tentang Nebukadnezar, bukan? Dengan membuat akan patung dan orang menyembahkan patung tersebut. Artinya coba merubah akan hukum Allah, jadi menyembah patung daripada menyembahkan Tuhan. Kemudian di dalam Daniel 7 ayat 7-8 dan 25 tentang satu kuasa yang lain yang menyembahkan hukum tentang waktu. Baik, kita ambil satu saja ayat, itu Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Baik, kita tahu tentang apa yang merupakan suatu nubuatan 1260 tahun, ya, dan perubahan-perubahan tentang hukum, ya, yang telah dan memberikan penganiayaan kepada banyak umat Tuhan. Oke. Nah, sekarang apa sikap Anda bila Anda mengetahui seorang telah mengubah firman Allah? Apakah mungkin tidak peduli? Atau coba mengingatkan dia? Atau mengabarkan kebenaran? Atau menunjukkan dengan kehidupan kita bahwa kita tetap menurut akan hukum Allah? Ini satu perkara yang perlu kita evaluasi kita sendiri. Apakah yang menyebabkan hukuman Tuhan di Gunung Peor? Ya, Anda dengar istilah Baal Peor. Oke. Coba kita lihat Ulangan 4 ayat 3. Kamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Ya, kenapa disebut Baal Peor? Peor itu nama tempat, ya, Gunung Peor. Ya, tetapi Baal disitulah tempat penyembahan kepada Baal. Itu orang-orang itu adalah dewa daripada orang-orang termasuk orang Moab. Oke, jadi orang Midian dan sebagainya. Jadi mereka itu disebut menyembahkan Baal di Peor, disebut Baal Peor. Oke. Nah, kita tahu bahwa bagaimana Balak, ya Balhum coba mengutuk orang Israel tetapi tidak berhasil. Tetapi apakah yang dianjurkan, ya, oleh Balhum, ya, yaitu supaya bercampurlah, ya, orang-orang Moab, ya, kemudian coba bercampurlah dengan orang-orang Israel, kemudian oleh sebab mereka menggunakan wanita-wanita cantik, ya, jadi mereka itu tertarik, kemudian mereka apa yang terjadi, ya, mereka artinya dalam bahasa Indonesia lama mereka disebutkan bergendak, ya. Kemudian sesudah itu mereka mulai menyembah kepada Baal, ya. Mengapa Musa mencatat dengan teliti mengenai kebenaran, termasuk nama dari kedua orang pemimpin pemberontak, ya, namanya itu sampai disebutkan, nama Zimri misalnya, ini salah satu anak daripada ketua Puak, ya. Jadi
kalau kita lihat kepada ayat ini, ya mungkin kalau misalnya di kelas saudara membacakan ini, ya dengan jelas ya terjadi tulah ya banyak yang mati oleh sebab mereka sudah mulai bergendak ya dengan orang-orang asing kita sebutkanlah yang tidak seiman. Kemudian sampai 24.000 orang yang mati ya. Ini menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah mereka sudah dekat dari Israel, tinggal perang ya. Mereka sudah berada di Gilgal, tinggal menyerang saja, tetapi mereka jatuh sebelum menyeberang. Jadi ini perkara yang sangat penting. Nah, kalau gitu hukum keberapa yang dilanggar dalam kemurtadan ini? Pertama kita lihat ya hukum ke-10. Kenapa mereka mulai ingin ya. Ingin kemudian apa? Masuk kepada hukum ke-7. Kemudian sesudah hukum ke-7, hukum ke-1 dan hukum yang kedua ya, oleh sebab mereka sudah mulai berpaling daripada Allah kepada Baal. Oleh sebab mereka sudah mulai dengan pelajaran kita menyebutkan pelanggaran fisik lebih dahulu, zina secara fisik, kemudian kepada rohani ya. Tetapi itu kita lihat mulai kepada ke-10 yaitu mereka sudah mengingini sesuatu yang tidak patut mereka peroleh. Baik. Kita masuk kepada poin yang ketiga, kesetiaan di tengah kemurtadan. Siapakah yang selamat ya dari pemukiman hukuman Tuhan di Gunung Peor? Ya, Ulangan 4 ayat 4. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Jadi siapakah yang setia adalah mereka yang berpaut kepada Tuhan ya. Jadi hanya yang berpaut kepada Tuhan maka mereka itu selamat ya. Nah, sekarang apa artinya beribadah dan berpaut kepada Allah? Ada beberapa ayat yang diberikan ini ya. Kita coba lihat Joy boleh baca dulu sini. Ulangan 10 ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Oke. Artinya berpaut di sini ya kita lihat jelas berdasarkan ayat ini artinya ya beribadah kepada Tuhan ya. Kemudian mengikuti ya, takut akan Tuhan, berpegang pada firman-Nya ya, mendengarkan suaranya ya. Jadi ini adalah arti daripada berpaut kepada Tuhan. Kita lihat beberapa ayat yang lain. Ulangan 11 ayat 22 dan 23, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan yang lebih kuat daripadamu. Ya, terima kasih. Oke, jadi kemudian kita coba lihat ayat yang berikut ya dari Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Oke, jadi kita lihat tentang arti berpaut di sini ya, termasuk di dalam hal ini adalah memilih akan Tuhan ya, kemudian hidup ya dengan baik ya. Jadi kita lihat bagaimana berpaut kepada Tuhan akan membawa kepada kehidupan ya. Jadi berpaut kepada Tuhan. Kalau kita lihat kepada Yohanes 3-5 tentang tinggallah dalam aku maka kamu banyak. Artinya tinggal di dalam Tuhan, artinya mengambil waktu dengan Tuhan, takut akan Tuhan, menurut firman Tuhan, mengasihi akan Tuhan ya. Ini adalah satu arti yang sangat penting sekali yang perlu bukan hanya dipelajari tetapi untuk dihidupkan. Dan kita akan merasakan apa? Berkat-berkat Tuhan
sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera tidak selamanya selalu mempunyai harta yang banyak, ya, cukup-cukupan lah. Tetapi paling sedikit kita bisa hidup dengan pimpinan Tuhan, luar biasa sekali. Nah sekarang berikan contoh dari mereka yang memilih untuk berpaut kepada Tuhan dalam kehidupan dan kehidupan mereka terpelihara, ya. Anda bisa lihat atau menggunakan ambil contoh dari pahlawan-pahlawan iman, misalnya dalam Ibrani 11, ya. Apakah itu nama Abraham di situ, ada nama Musa di situ, ya, ada nama Yosua. Jadi kita lihat orang-orang yang Tuhan sudah pimpin dan Tuhan peliharakan mereka, ya. Atau kita bisa ambil contoh daripada Yusuf atau tentang Daniel, ya. Kita melihat bahwa mereka yang berpaut menurut kepada Tuhan, ya, mendapatkan berkat, ya, daripada saat kita sudah melupakan Tuhan, kita mempunyai masalah. Ambillah contoh dengan Daud, ya, kan berpaut kepada Tuhan, dia luar biasa sekali. Dari gembala jadi raja, kan luar biasa. Ya, hanya permasalahannya sudah dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang salah. Ya. Jadi kembali banyak tanda yang kita lihat. Kalau berpaut kepada Tuhan, maka kita dapatkan berkat. Nah, apakah hubungan antara berpaut kepada Tuhan dengan Yudas 24? Kita coba lihat ini. Yudas 24. Silakan. Allah yang sanggup menjaga supaya kalian tidak jatuh dan yang sanggup membawamu ke hadiratnya yang mulia dengan sukacita dan tanpa celah. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya, ia tidak akan membiarkan saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Nah, jadi Tuhan tidak akan memberikan kepada kita pencobaan lebih daripada kekuatan kita, ya. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana Tuhan melindungi kita, ya. Dan berpaut kepada Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita supaya kita boleh bertahan dan tidak jatuh, ya. Sebab Tuhan sanggup membawa kita kepada kemuliaan, ya, dan sukacita kepada kemuliaan Tuhan. Baik. Jadi kembali syarat untuk menjadi bangsa yang besar, hal yang sangat penting, orang Israel harus berpaling kepada Tuhan dan menurut suaranya, ya, dan menerima semua hukum dengan sepenuhnya. Mereka bisa hidup, ya, dan mekar dan memenuhi peranannya sebagai manusia, ya. Sedangkan Tuhan pencipta telah memberikan resep untuk mereka hidup. Hanya pencipta yang mengetahui mana yang terbaik bagi ciptaannya. Jadi supaya manusia itu hidup dengan rukun dan damai, diberikan apa? Hukum. Supaya kita itu sehat, diberikannya hukum kesehatan. Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang kita sebut sebagai hukum universal yang kita perlu ingat. Nah sekarang kutipan ini, Peggy boleh tolong baca. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Saya gunakan kutipan dari Google ini. Ya. Sejak awal kontroversi besar di surga, tujuan setan adalah menggulingkan hukum Allah. Untuk mencapai hal inilah dia melakukan pemberontakannya melawan Sang Pencipta, dan meskipun dia diusir dari surga, dia melanjutkan peperangan yang sama di atas bumi. Untuk menipu manusia dan dengan demikian menuntun mereka untuk melanggar hukum Tuhan adalah tujuan yang dia kejar dengan gigih. Apakah ini dicapai dengan mengesampingkan hukum sama sekali atau dengan menolak salah satu hukumnya? Hasilnya pada akhirnya akan sama. Dia yang melanggar dalam satu hal, menunjukkan penghinaan terhadap seluruh hukum, pengaruh dan teladannya berpihak pada pelanggaran. Dia menjadi bersalah atas semuanya. Yakobus 2 ayat 10. Inilah yang telah terjadi. Kita perlu dengan kuasa Tuhan, ya, mempunyai kekuatan sehingga kita tidak akan pernah mau jatuh lagi, sebab itu adalah usaha setan. Baik, soal aplikasi, pikirkan saat Anda membagikan berkat yang Anda terima dari Tuhan kepada orang lain. Bagaimana hidup Anda dipengaruhi oleh pengalaman tersebut? Apakah Anda merasa sukacita? Ya, mereka yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan sosial menolong orang lain bisa boleh merasakan apa? Sukacita. Ya, baik. Belajar dari apa yang terjadi di Gunung Peor.
apakah bukti adanya pelanggaran hukum yang terjadi sekarang ini? Ini satu perkara yang perlu direnungkan dalam diri kita masing-masing, ya. Dan kita lihat banyak sekali pelanggaran hukum yang secara terang-terangan sekarang ini, ya. Banyak sekali misalnya masalah perkawinan sejenis itu sudah menjadi satu perkara yang terbuka, misalnya kita bicara tentang Amerika, ya, sudah diakui bahkan oleh pemerintah dan sebagainya. Jadi ya itu adalah sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang jelas apa? Makanya salah satu daripada pendeta ya dari evangelikal katakan Amerika ini sekarang makin lama makin banyak problema. Sebab kenapa? Termasuk di dalam banyaknya masalah homoseksual, gay, ataupun juga perkawinan sejenis dan sebagainya. Masalah demi masalah. Baik. Berikan pengalaman mereka yang telah berhasil dalam pemerintahan atau usaha sebab berpaut pada Tuhan. Berikan contoh dari keluarga Anda atau pengalaman Anda sendiri. Ya. Banyak yang berpaut kepada Tuhan dan kita lihat berkat luar biasa. Ya. Anda lihat kepada keluarga sendiri. Keluarga kami merasa senang oleh sebab misalnya mertua saya yang begitu penuh dedikasi, ya, dalam pekerjaan Tuhan, kemudian kita merasa senang oleh sebab kami sebagai anak-anak ataupun menantu ataupun cucu-cucu yang ikut mendapatkan berkatnya, ya, daripada kesetiaan yang ditunjukkan atau teladan yang diberikan oleh orang tua, ya. Apa kesenangan di dalam membantu pekerjaan Tuhan ataupun sukacita, ya, di dalam pelayanan dan sebagainya, dan ini boleh menjadi pengalaman saudara-saudara sekalian. Apakah janji kepada orang Israel masih bisa berlaku untuk mereka yang hidup di abad 21 ini? Ya, kita percaya. Ya. Kita ambil contoh saja, ya, tentang kalau prinsip hidup sehat yang sebenarnya, maka kita bisa menjadi seperti orang-orang yang diteliti di Loma Linda sana yang mempunyai usia yang rata-rata di atas 100 tahun. Okay. Ya, di atas 100 tahun. Ya, kenapa? Oleh sebab mengikuti akan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Baik, sampai di situ dulu, dan sekarang waktu untuk tanya jawab. Ya, ada selingan dulu, Ibu Peggy? Silakan pendeta minum. Oke, saya ikuti instruksinya, saya minum. Baik. Terima kasih pendeta Kuntaraf. Daniel bisa poster aja tanpa teaser, boleh di-share untuk acara hari Minggu. Posternya aja, nggak usah ada teasernya. Saya tadi lupa ingatkan kepada Daniel. Iya. Iya. Ini adalah acara dari Pendeta Kuntaraf pada hari Minggu tanggal 7 jam 8 malam. Kita kembali lagi ya ke jam 8 malam. The Call Out of Babylon. Jadi ini dalam bahasa Inggris, Bible Study. Kami undang untuk semua kita partisipan yang ada di Zoom meeting ini untuk bisa mengikuti acara pada hari Minggu nanti jam 8 malam. Bolehkah yang pagi, Saudara Daniel? Ya, poster yang pagi hari. Pendeta di kolom chat tidak banyak pertanyaan. Ternyata cukup dimengerti atau tidak dimengerti nih, salah satu. Dimengerti atau tidak dimengerti ya. Jadi ya, saya akan panggilkan terlebih dahulu yang telah raise hand, yaitu Bapak Lasman Simanjuntak. Pak Lasman Simanjuntak. Ya. Iya. Salam, selamat hari Sabat. Terima kasih Ibu Peggy Award. Iya, Pak Pendeta Kuntaraf, dalam pelajaran ini ada dua hal yang saya tertarik ya mengenai bangsa besar. Yang pertama Pak Pendeta mengenai Baal Peor dulu Pendeta. Ini penting bagi jemaat kita, nanti mungkin bisa dibagikan di kelas. Dikatakan tadi bahwa Baal Peor itu adalah suatu penyembahan berhala ya, terjadi di sini
perzinahan fisik, yaitu dosa seksual, kemudian masuk ke perzinahan rohani, penyembahan berhala gitu ya. Dan Roh Nubuat di hari Jumat mengatakan beberapa poin yang penting, memasuki daerah terlarang, terjerat dalam perangkap setan, dan sebagainya. Kira-kira Pak Pendeta, masalah Baal Peor ini bagaimana aplikasinya seperti sekarang ya? Tadi Pendeta sudah menyinggung sedikit mengenai LGBT ya, mungkin LGBT tadi sudah, karena kalau di Amerika, di Eropa jelas pasti, karena menyangkut masalah HAM. Kalau di negara kami mungkin masih ketat lah masalah-masalah perkawinan LGBT. Tapi bagaimana untuk lingkungan kita gereja, di lingkungan kita gitu ya. Bahkan ada sebuah buku sekarang masih the best seller ya di Indonesia, di toko buku Gramedia, bahwa orang Advent itu apalagi wanitanya tuh mereka sampai tidak memilih menikah gitu ya. Kalau mereka tidak seiman dalam pelayanan ibadah. Nah, kita aplikasi bagaimana soal Baal Peor supaya kita tidak melakukan kesalahan seperti bangsa yang besar, bangsa Israel. Yang kedua, pendeta yang hari Minggu sedikit ya, yang jangan ditambahkan atau dikurangkan. Apakah itu pendeta yang sedang di Indonesia sedang diangkat juga masalah-masalah? Apakah termasuk ini sahabat lunar ya? Di gereja kami sudah ada yang dipecat. Apakah termasuk yang ini ya, lagi ramai juga di media sosial bahwa bumi itu datar, Roh Kudus tidak ada. Kira-kira apakah ini termasuk yang ditambahkan, dikurangi mengenai firman Tuhan? Terima kasih. Oke. Tentang aplikasi apa yang telah terjadi dengan masalah Baal Peor, ya. Memang kalau prinsipnya adalah sama, ya. Tidak selamanya harus bergendak, artinya mempunyai suatu hubungan fisik, ya. Tetapi suatu keinginan, ya, untuk suatu pelanggaran hukum, ya. Kemudian yang bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Misalnya saja, ya, kita ambil contoh. Kalau kita terlalu banyak memikirkan materi, ya, jadi materi menjadi ilah kita, ya. Jadi oleh sebab materi itu menjadi ilah kita, maka kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran. Maka itu sudah boleh menjadi sesuatu penyembahan kepada Baal. Mungkin kita sebutkan bukan Baal tetapi Mamon, ya. Baal itu adalah dewa kesuburan, ya. Itulah sebabnya untuk melakukan penyembahan kepada Baal itu orang secara rame-rame yaitu mengadakan hubungan seksual, ya. Jadi hubungan, dan biasanya kalau satu masa di mana orang-orang itu sudah mulai masa paceklik kering, ya, maka menurut kepercayaan mereka bahwa mereka itu harus mengadakan berbagai macam hubungan-hubungan seksual yang tidak resmi, simbol daripada pernikahan ataupun hubungan seksual antara Baal dengan Astorit itu adalah ibunya. Jadi ibu dengan anak mengadakan suatu hubungan, maka hujan pun akan turunlah. Jadi begitu yang telah terjadi, ya, di kepercayaan menjadi orang di antara orang-orang Kanani, ya, yang sampai tidak boleh mereka itu harus dimusnahkan dan sebagainya, memberikan pengaruh kepada orang Israel. Nah, jadi sekarang ya mungkin bisa termasuk di dalam pernikahan mereka yang tidak seiman yang menyebabkan kita akhirnya juga berpaling daripada iman kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, bisa termasuk juga di dalam kategori ini, ya. Jadi saya tidak tahu ada satu buku yang menyebabkan banyak wanita-wanita Advent tidak menikah, ya. Banyak orang yang tidak menikah oleh sebab pilihan, ya, dan juga oleh sebab mungkin punya satu karunia di dalam celibacy, yaitu untuk tidak menikah, dalam arti seorang itu bisa memberikan suatu pelayanan, ya, pada saat seorang itu tidak menikah, ya. Jadi banyak orang yang bisa memberikan banyak, ya, dengan cara memberikan pelayanan yang sangat baik oleh sebab dia tidak terikat kepada keluarga, ya. Jadi kalau sampai Tuhan misalnya seorang itu tidak mendapatkan teman untuk hidup, ya, ya banyak potensi yang dia dapat berikan di dalam pelayanan, ya. Jadi kita tidak perlu harus katakan oh dia tidak mendapatkan berkat, ya. Sebab
berkat itu seorang itu mempunyai suatu hubungan dengan Tuhan dan boleh merasakan suatu kebahagiaan, ya. Dan kebahagiaan itu tidak selamanya misalnya oleh sebab dia menikah. Bahkan ada orang yang pernah menikah, ada orang yang menikah dan tidak dapatkan yang cocok, dan dia berkata kepada saya, tahu begini saya lebih bagus tidak menikah. Ya. Jadi tidak selamanya menikah itu ditinjau sebagai satu hal yang menguntungkan, ya. Tetapi ya Tuhan punya rencana supaya kita mempunyai teman, tetapi ada juga orang yang memang mempunyai karunia untuk celibacy, ya. Baik, apakah saya sudah menjawab kedua pertanyaan tersebut? Yang kedua, pendeta, yang tadi yang hari Minggu yang jangan tambahkan kurangan, apakah termasuk yang sedang sahabat lunar, bumi itu datar, teman-teman? Apakah itu termasuk juga kasus seperti itu, merubah, menambahkan, pendeta? Saya sebutkan bahwa mereka itu adalah ya membuat interpretasi ya yang salah, ya. Jadi mereka rasa berdasarkan firman Tuhan, ya. Mereka pikir berdasarkan firman Tuhan bahwa penyembahan itu harus sesuai dengan peredaran daripada bulan sebagainya. Ya. Jadi, itu adalah interpretasi yang atau daripada suatu kelompok yang tertentu, ya. Jadi kesalahan interpretasi bisa juga di dalam suatu kategori untuk membenarkan diri, ya, menyalahkan akan apa yang disebutkan oleh Alkitab atau sebab kalau soal Sabat lunar itu orang percaya saja kepada roh nubuat itu sudah cukup, ya. Sebab roh nubuat menjelaskan, ya, bagaimana weekly cycle itu tidak pernah berubah, ya. 1 minggu itu terdiri atas 7 hari, ya. Sabat lunar itu mempunyai sesuatu hal yang mempunyai pengertian yang berbeda, sehingga sabat itu tergantung kepada peredaran bulan. Kadang-kadang bisa hari Senin, bisa bilang hari Selasa, dan segala macam, saudara-saudara. Jadi untuk dapatkan penjelasan yang jelas, lihat di YouTube, ya, di mana kami memberikan tentang penjelasan tentang sabat lunar. Saya rasa cukup banyak beberapa episode itu menjawab, ya, mereka yang menyebutkan tentang sabat lunar. Ya. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Peggy, terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Lanjut. Menjawab ya. Nah, makasih. Lanjut. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya panggilkan yang raise hand, Foxy Gerungan. Mana nih Foxy Gerungan? Iya, selamat sahabat Foxy. Selamat sahabat Pendeta Kuntara dan Ibu Peggy dan semua yang telah hadir. Ya. Saya masih bertanya sehubungan dengan pelajaran hari Minggu. Di situ ada kalimat yang menyatakan bahwa di zaman Yesus mereka menambahkan bermacam-macam tradisi manusia. Yang ingin saya tanyakan adalah contoh-contoh tradisi manusia yang mereka tambahkan apa-apa saja, dan apakah itu termasuk 613 mitzvot? Itu saja pendeta. Terima kasih. Iya, itu termasuk di situ, ya. Jadi sahabat, kalau kita jalan, ya, saya ada sapu tangan di sini, ya. Kalau saya pegang sapu tangan waktu jalan, ya, saya sudah kerja hari Sabat. Kalau saya pegang. Tetapi kalau misalnya ini sapu tangan, ya, saya taruh di saya punya saku, ya, nggak kerja. Ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang dimasukkan di dalam Talmud, ya. Kemudian penjelasan untuk masalah Sabat itu cukup banyak, ya. Kalau hujan, kemudian ada tiris, ya, jadi rumah bocor, tiris, Anda ambil ember, Anda sudah kerja. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini sehingga Sabat itu telah menjadi suatu beban, makanya Yesus coba mengajarkan kepada mereka, ya, untuk mengerti inti hari Sabat itu, ya, itu hubungan dengan Tuhan, ya. Kemudian adalah satu hal yang
yang baik untuk berbuat baik pada hari Sabat. Kemudian tradisi-tradisi tersebut, ya misalnya di dalam buku Matius pasal 15 kan masalah cuci tangan, ya, dan dikatakan mereka itu salah melanggar hukum oleh sebab tidak cuci tangan, ya, dan mereka punya tujuan cuci tangan itu bukan hanya sekedar soal cuci tangan, tetapi mempunyai satu ritual tersendiri. Ya. Jadi oleh sebab berbagai macam hal yang mereka tambah-tambahkan, dan itulah sebabnya maka mereka telah sebetulnya melanggar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang katakan janganlah menambahkan ataupun mengurangi. Apakah sudah menjawab ini, Saudara Foxy? Ya, jadi yang 613 mitzvot itu tradisi juga. Oh ya, ada sebagian ada yang mungkin dasar oke, tetapi kalau sudah ditambah-tambahkan ya dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang sudah menambahkan daripada apa yang seharusnya. Jadi firman Allah atau hukum Allah bukan lagi satu kesukaan, tetapi sudah merupakan sesuatu hal yang menjadi beban. Jadi intinya tidak semua yang 613 mitzvot itu adalah perintah Tuhan. Yang lain itu sudah tradisi. Iya. Terima kasih Pendeta. Oke, terima kasih Mbak Foxy Gerungan. Dan selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat room. Bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini yang mau bertanya, boleh tuliskan pertanyaannya di chat room. Dari Bapak Teddy Suryatmaja. Selamat sahabat pendeta, sepertinya berkat dominan itu ada pada orang yang kaya dalam kurung materi. Apa benar orang yang diberkati itu hanya terukur oleh kekayaan? Terima kasih. Jawabnya adalah tidak. Ya, tidak selamanya berkat itu adalah dalam bentuk kekayaan. Ya. Apa tujuan daripada kekayaan? Ya. Tujuan daripada kekayaan adalah untuk membiayai kebutuhan kita, kemudian kita bisa menolong akan orang lain, ya, mendukung pekerjaan Tuhan. Itu satu perkara yang sangat penting. Ya. Bukan hanya untuk pelesiran pribadi. Ya. Jadi, orang akan tetap boleh kaya, ya, secara rohani, ya, oleh sebab dia bisa hidup dengan cukup, tetapi saat yang sama dia bisa berhubungan dengan Tuhan dan memberikan pelayanan kepada sesama manusia. Ya. Kebahagiaan yang sangat besar adalah kalau seorang itu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, ya, rasa damai, ya, sukacita, ya, yang lebih berarti daripada uang. Ya. Orang bisa banyak uang, tetapi dia takut, dia takut ada pencuri datang, takut uang yang di bank, takut banknya bangkrut, nanti saya hilang semua, ya. Tetapi walaupun hidup sederhana, biasa, tetapi dia mempunyai satu damai, ya, yang sempurna. Jadi kekayaan tidak selamanya mengukur seorang itu diberkati. Ya. Dan kesehatan itu adalah sesuatu hal yang merupakan suatu berkat. Anak-anak yang takut akan Tuhan, ya. Kemudian anak-anak yang bisa memberikan pelayanan, ya. Itu satu hal yang saya melihat satu hal yang luar biasa, ya, merupakan berkat Tuhan, ya, yang jauh lebih banyak daripada materi itu sendiri. Kami, ya, orang katakan bahwa kami diberkati, ya, kami percaya bahwa kami diberkati. Kenapa? Misalnya anak saya tetap mendidik anak-anak cucu-cucunya, maksudnya cucu kami, yaitu anak-anaknya, ya, untuk takut akan Tuhan. Oke, dia sendiri aktif di gereja, ya. Satu sukacita bagi kami oleh sebab dia juga adalah ketua gereja di gereja di mana dia berada, kami pergi, ya. Jadi, ya, itu adalah satu sukacita kepada kita. Ya, itu adalah satu berkat Tuhan. Ya. Dia memberikan pelayanan, ya, untuk mereka yang sakit, ya, dan menolong cukup banyak orang, ya, setia di dalam pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Jadi berkat itu jangan hanya diukur dari segi materi, ya, tetapi ada banyak hal-hal yang lain
yang kadang-kadang berbahaya ya kalau terlalu banyak berkat. Ada orang yang setia kepada keluarganya, tetapi sesudah dia terlalu kaya, akhirnya dia foya-foya dan dia tidak setia lagi kepada pasangannya, misalnya. Jadi itu dengan demikian berkat, tetapi sudah menjadi kutuk. Jadi biarlah nikmati semua yang ada dalam kesederhanaan, sebab kepuasan dengan apa yang ada itu juga adalah suatu berkat. Mudah-mudahan sudah menolong Saudara Teddy Surya Atmaja. Iya. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pak Teddy untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Kadaryati Lodo. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat Ibu. Pendeta tadi diajarkan kalau berpaut kepada Tuhan, Tuhan akan selalu melindungi. Tapi kenapa Yohanes yang setia kepada Tuhan dibiarkan dipenggal kepalanya? Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu malapetaka, ya, untuk kebaikan daripada pekerjaan Tuhan. Ya, untuk Yohanes itu sendiri, ya, dia tidak merasakan bahwa itu sebagai suatu penderitaan. Bahkan dia merasa bahwa dia sukacita oleh sebab dia sudah mengabarkan tentang Yesus Kristus dan sebagainya, dan dia bisa berkata, biarlah dia bertambah-tambah dan aku berkurang-kurang. Artinya dia mempunyai satu kepuasan dalam hidup. Ya. Jadi keadaannya sampai dia harus dipancung, tetapi dia bersukacita oleh sebab untuk kebenaran Injil. Ya. Jadi aniaya yang dialami oleh mereka yang harus mengalami suatu aniaya, dia tidak merasa sebagai satu aniaya, tetapi satu hal bersukacita oleh sebab bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam tulisan Roh Nubuat, ya, di The Star of Ages menceritakan bahwa sering Tuhan mengizinkan suatu malapetaka, ya, untuk kebaikan pekerjaan Tuhan. Jadi kita bisa belajar daripada Yohanes, bisa belajar daripada Paulus yang juga dipancung kepalanya, ya, ya, bahwa orang-orang yang setia di dalam kebenaran, jadi di dalam Tuhan mereka tidak takut untuk mati. Jadi pelajaran mereka itu adalah sesuatu, artinya pelanggaran mereka itu menjadi satu pelajaran bagi kita. Baik. Jadi perlindungan Tuhan, ya, itu termasuk di situ adalah mempunyai damai yang sempurna dalam menghadapi sesuatu kesukaran hidup. Ya. Jadi kalau kita menerima Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, bukan berarti tidak ada gosip, saudara-saudara. Bukan berarti tidak ada kritik. Kita akan banyak dikritik, ya, dan banyak yang tidak senang kepada kita, tetapi kita boleh tetap merasa senang, ya, berbahagia saat bersekutu dengan Tuhan. Ya. Mudah-mudahan saya sudah jawab, ya, pertanyaan dari Kadaryati Lodo. Ya. Terima kasih Pendeta, puji Tuhan untuk jawaban. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Boy Revualu. Shalom Pendeta. Di dalam satu keluarga tidak semua Advent. Apakah ini juga termasuk orang asing atau penyembahan campuran dalam satu rumah? Mohon penjelasannya Pendeta. Ya. Sebagai anggota keluarga dengan sendirinya kita semua mau supaya di dalam kebenaran. Namun masing-masing itu, ya, mempunyai suatu pilihan. Ya. Itu adalah salah satu berkat yang Tuhan tidak pernah mau ambil dari kita, atau kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hak untuk memilih. Ya. Orang tua memilih. Ya. Kemudian kalau sampai anak itu memilih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, maka, ya, kita merasa sedih, ya,
Namun kalau anak itu memang dewasa dan dia memilih untuk sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ada sesuatu yang orang tua dapat buat kecuali ya memberikan nasihat, ya, memberikan doa, ya, dan pengalaman mengatakan, dan ini tulis oleh Roh Nubuat, ya, mereka yang pernah lari daripada Tuhan, ya, sesudah mengalami banyak kekecewaan hidup, akhirnya ingat kesan-kesan yang sangat baik waktu berada di rumah, ya, bagaimana rasanya enaknya berbakti dan sebagainya, dan mereka banyak yang akan pulang ke rumah. Jadi, ya, kita perlu mengingat, ya, orang tua, ya, tetap memberikan teladan yang baik, mengajarkan yang baik, dan kemungkinan anak itu, ya, akan menjadi baik, ya, menurut iman daripada orang tua. Itu fungsi orang tua yang utama. Namun kita tahu bahwa kita hidup dalam satu dunia yang berdosa, ya, dan banyak sumber-sumber informasi yang lain yang anak itu dengar, ya. Nah, sebetulnya tujuan daripada pendidikan rumah tangga atau pendidikan Kristen ataupun juga keluarga, sebab 3 hal yang harus dibuat untuk membuat anak itu bisa didewasakan kerohaniannya, yaitu rumah tangga, ya, pendidikan sekolah, dan gereja. Ya. Kalau semua ini telah berusaha, tetapi dia dapatkan informasi dari teman atau tetangga yang menyebabkan dia punya pilihan yang salah, ya, maka tidak selamanya berarti orang tua itu yang salah. Anak itu punya pilihan, ya. Dan kita harus berdoa dan tetap mengingatkan supaya anak itu kembali, ya. Jadi itu yang saya dapat berikan, ya. Jadi tetapi ya kembali sebab disebutkan kata apakah ini orang asing? Mungkin tidak asing di dalam mengenal dia secara pribadi, tetapi asing di dalam iman, bukan? Maka Anda boleh tetap seperti pelajaran minggu yang lalu, ya, untuk tetap mengasihi akan orang asing. Ya. Satu poin yang sangat penting adalah kita harus tetap mengasihi mereka, walaupun mereka itu mempunyai pola hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tetap mencintai. Misalnya, kalau saja anak Anda, ya, masuk di dalam kelompok gay, ya, apa yang Anda harus buat? Anda tidak menyetujui pola hidupnya, tetapi bukan berarti bahwa Anda harus usir anak itu. Ya. Anda harus tetap mengasihi, dan kasih sayang itu bisa menyebabkan anak itu menyadari bahwa ia sudah bertindak salah dan dia ingin untuk kembali. Mudah-mudahan saya sudah jawab pertanyaan dari saudara Boy Refualo. Iya. Refualo. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya saya akan bacakan, masih ada beberapa pertanyaan, namun sebelumnya saya ingin menginfokan acara untuk hari Minggu pagi yang akan di-share oleh Saudara Daniel. Iya, ini adalah webinar pada hari Minggu pagi mulai jam 9, pandangan Alkitab dan Roh Nubuat tentang pemilihan. Nah, apakah boleh pendeta itu melobi-lobi minta dipilih, misalnya, dan berbagai hal ya akan dibahas di sini oleh narasumber kita, Pendeta Giri Takaria. Jadi kami undang semua yang ada di Zoom meeting ini untuk bisa mengikuti pada hari Minggu tanggal 7 November jam 9 pagi di Oral Channel. Baik, kita akan lanjutkan untuk membacakan pertanyaan berikut ini. Dari Palmer Sagala. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf. Quick question saja. Oke. Apakah budaya atau culture regulasi GMHK dalam kurung termasuk peribadatannya, rapat-rapat acara dipastikan tidak ada yang dianggap mengurangi atau menambahi hukum universal Tuhan? Terima kasih.
Wah, luar biasa pertanyaan dari muridku ini. Segala. Oke, ya dengarsinya dari segi organisasi, ya selalu berusaha untuk tidak pernah mengurangi atau menampakkan hukum dari yang universal yang Tuhan berikan, ya. Sebab kenapa? Itu adalah sesuatu perkara yang Tuhan telah berikan, ya. Namun, ya bisa saja, ya orang telah membuat hukum itu atau kebiasaan itu menjadi satu tradisi, ya, yang bisa dianggap tidak sesuai. Oke. Namun itu harus lihat daripada suatu contoh dan sebagainya. Kita ambil contoh rapat-rapat. Ya. Apa yang dianjurkan? Ya. Janganlah kita buat misalnya majelis pada hari Sabat. Oke. Itu adalah satu hal yang baik satu hal yang baik supaya jangan pikiran kita terganggu kepada masalah-masalah. Ya kadang-kadang kita mau bikin pemecatan ataupun ada masalah yang tepat, ya. Maka biarlah kita hindarkan dan janganlah buat pada hari Sabat. Tetapi ada sebagian yang sudah menjadi ya sesudah gereja sudah kotak langsung bahas hari Sabat, ya. Dan kalau saja itu hal-hal yang menyangkut menimbulkan pertengkaran dan sebagainya menyebabkan sukarnya kesucian pada hari Sabat. Itulah sebabnya artinya tidak lagi merasakan kesucian hari Sabat. Itulah sebabnya dianjurkan supaya biarlah kita jangan buat rapat pada hari Sabat, ya. Itulah salah satu contoh. Kecuali ada hal-hal yang kita buat yang sampai menyebabkan hukum yang utama itu dilupakan. Tetapi kalau misalnya acara, sambil contoh, acara-acara Sabat, acara PA, ya, apakah itu sesuatu perkara yang menambahkan kepada hukum hari Sabat? Tidak, tetapi itu adalah merupakan salah satu yang dibuat untuk bersama-sama menguruskan hari Sabat, ya. Atau mungkin acara rumah tangga atau acara sekolah Sabat, ya. Itu adalah tuntunan-tuntunan bukan menambahkan, tetapi itu adalah merupakan satu penjabaran, ya, yang tepat yang dapat membuat kita dapat diarahkan untuk lebih dekat kepada Tuhan, ya. Jadi pelajaran sekolah Sabat seperti yang kita bahas sekarang ini, ya, kita buat bukan untuk menambahkan, tetapi adalah untuk mendewasakan, ya, bersama-sama membina, ya, akan kerohanian anggota supaya tetap bertumbuh di dalam, ya, hari Sabat, artinya bertumbuh di dalam kerohanian. Ya. Jadi kalau seandainya ada suatu peraturan yang menyebabkan hukum utama itu sudah sampai dilupakan, maka itu bisa termasuk dalam kategori tersebut. Tapi sampai sekarang kami masih belum melihat, Saudara Palmer Sagala. Oke. Bagaimana Saudara Palmer Sagala? Apakah sudah puas jawabannya? Yes, terima kasih. Saudara Kuntara, terima kasih Peggy. Iya. Oke, terima kasih, puji Tuhan ya sudah bisa menjawab. Sagala sudah cukup lama tidak ketemu, suaranya masih merdu. Oke, next time mudah-mudahan bisa didengar lagi. Iya. Oke. Baik. Pendeta, pertanyaan sudah habis. Tidak ada yang bertanya lagi. Kita tidak lewat waktu. Saya masih memberikan kesempatan kepada mereka yang masih mau bertanya, mungkin mau raise hand atau dituliskan di chat, silakan. Kalau tidak, kita akan tutup pertemuan ini. Tidak ada lagi, bagus. Oleh sebab saya mau coba join dengan Zoom yang lain ini. Itu wilayah 12 di mana sedang bikin KKR dan saya harus bicara besok. Jadi saya tidak.
Baik, baik. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Dengan demikian, maka acara PGSSI kita pada malam hari ini telah selesai, dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti acara ini. Sebentar bagi yang berminat dan yang ada di grup WhatsApp PGSSI maupun Telegram, kami akan kirimkan rekamannya dan juga PDF-nya ya. Setelah ini akan kami siapkan dan kami kirimkan. Baik, selanjutnya kita akan tutup pertemuan ini dengan doa tutup. Pak Palmer Sagala, boleh doa tutup? Bisa, Pak Palmer? Ya, baik, saya akan berdoa. Sebentar saya posisikan dulu diri saya karena ada anak-anak. Oke. Baiklah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih cinta Tuhan bagi kami, terutama pada malam hari ini, di mana kami boleh mendapatkan penyuluhan ataupun pemaparan diskusi sekolah Sabat yang telah disampaikan oleh Pendeta Kuntaraf sebagai narasumber kami. Ya Bapa, terima kasih oleh karena kami mendapatkan banyak pelajaran berharga yang telah disampaikan pada kesempatan ini. Biarlah kiranya itu semua boleh menambah, menguatkan iman kerohanian kami, untuk kami juga boleh share atau bagikan kepada saudara-saudara kami seiman, dan juga kepada siapapun pada waktu-waktu tertentu yang akan datang. Ya Tuhan, berkati kiranya Pendeta Kuntaraf dan keluarga dalam pelayanan beliau. Berkati juga Ibu Peggy Wawor dengan seluruh staf Oral Channel dan semua aktivitas yang mereka lakukan. Kiranya itu hanya untuk meninggikan nama Tuhan dan mempercepat kedatangan Tuhan kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Doa tutupnya Bapak Palmer Segala, dan dengan demikian telah berakhir acara PGSSI pada malam hari ini. Tunggu, saya akan kirimkan rekaman dan juga PDF-nya. Boleh unmute semuanya untuk mengucapkan selamat Sabat. Terima kasih Pak. Selamat Sabat. Terima kasih Pak Tuhan. Terima kasih Bu Peggy. Selamat Sabat. Terima kasih. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Pendeta Kuntaraf. Selamat Sabat Pendeta Kuntaraf. Terima kasih. Boleh hitung ya? Ya, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Mama dulu. Amin. 2, Selamat Sabat. 1. Sampai jumpa, lambaikan tangan dulu semua.